Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalam amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali jumpa lagi dalam program acara kesayangan kita di Kisah Teladan. Seperti biasa kita akan menceritakan keteladanan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berfokus di dalam rujukan kita di kitab biografi Abu Bakar As-Siddiq, dan di antara prestasi-prestasi yang diraih dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah penaklukan Irak. Yang ketika itu yang diutus adalah Khalid bin Walid untuk menaklukkan Irak bersama para pasukan-pasukan yang sangat luar biasa. Ya, sederet-deretan kota, daerah yang telah dijatuhkan, yang telah ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya satu persatu akhirnya alhamdulillah bisa ditaklukkan. Dan kalau di sebelumnya, episode sebelumnya kita sudah sampai di penaklukan di Hirah, dan kali ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penaklukan berikutnya adalah ke daerah kota Anbar. Kota Anbar ini memang terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa. Dan dalam penaklukannya tersebut terdapat peperangan yang dikenal dengan Zatul Uyun. Nah, sebelum Khalid bin Walid beranjak menuju Anbar, nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di daerah Hirah, Khalid bin Walid itu menemui salah seorang penduduknya, yaitu terkenal dengan Ibnu Bukailah. Nah, di Ibnu Bukailah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki cerita yang sangat luar biasa, di mana nampak dari karomah seorang jenderal panglima perangnya kaum muslimin ketika itu. Ya, ketika itu Khalid bin Walid sedang bertemu di rumah Ibnu Bukailah. Nah, jadi ketika itu Khalid bin Walid dan pasukannya itu disuguhi oleh makanan. Nah, dan makanan tersebut pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah ditaburi oleh Ibnu Bukailah itu dengan racun. Jadi Khalid bin Walid akan diracuni ketika itu. Nah, apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nah, ternyata nih pemirsa, tak kala Khalid bin Walid ingin mengkonsumsi suguhan tersebut, makanan tersebut, maka ketika itu dilihatlah, dicium oleh Khalid bin Walid. Maka ketika itu Khalid pun berkata, "Aroma apa ini?" katanya. "Apakah kau meletakkan sebuah racun di dalam makanan ini?" Maka ketika itu Ibnu Bukailah pun menjawab, "Iya, ini adalah racun yang ganas. Demi Tuhan, wallahi, demi Allah, ini adalah racun yang ganas yang akan siap membunuh kalian," katanya. Kemudian Khalid bin Walid pun kembali bertanya, "Mengapa kamu berbuat kriminal seperti ini?" gitu kan. Perbuatan yang sangat keji. Kenapa kamu ingin meracuni kami? Maka ketika itu Ibnu Bukailah menjawab, "Sesungguhnya saat ini aku sedang takut. Aku berharap kalian tidak sebagaimana yang aku harapkan, yaitu kalian nanti mati gitu, karena mengkonsumsi makanan yang sudah disuguhi ini. Dan aku juga sadar bahwasanya perbuatanku ini akan mengantarkanku pada kematian. Karena gimana pula, panglima perang wong Islam mau dibunuh, Khalid bin Walid mau dibunuh ketika itu dengan cara diracuni gitu. Luar biasanya karena Khalid bin Walid memang sudah masalah strategi perang, strategi racun itu kan dia sudah sadar gitu. Karena makanan yang diracuni nampak gitu. Dari aromanya, tampilannya nampak berbeda. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketakutan dari Ibnu Bukailah, karena memang negerinya sudah ditaklukkan ketika itu, dan dia sadar bahwasanya ketika nanti Khalid bin Walid nanti terbunuh, kaum muslimin mengetahui ternyata kematiannya itu dikarenakan racun yang diberikan makanan oleh Ibnu Bukailah tadi. Dia sadar bahwa kayaknya aku nanti bakal dihukum, hukum mati gitu loh. Sadar dia. Nah, tapi ya gimana lagi lah, karena dia ketakutan dan
daripada dia sesuatu yang aku benci dari kaumku dan penduduk desaku ini akan terjadi gitu. Ya udahlah aku racuni aja gitu. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Kalau udah tahu nih Khalid bin Walid ini ada racun di dalamnya. Maka ketika itu Khalid berkata, sesungguhnya racun itu tidak akan membunuh jiwa seseorang kecuali Allah telah sampaikan ajalnya. Masya Allah. Kemudian Khalid pun berdoa dengan menyebut nama Allah sebaik-baik nama. Tuhan bumi dan Tuhan langit yang bersama namanya racun tidak dapat menimbulkan mudarat, yang maha pengasih, maha penyayang. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dibacakan doa, maka Khalid pun mengambil makanannya dan memakan makanannya. Allahu Akbar. Orang-orang ketika itu melihat tindakan Khalid bin Walid ingin mencegahnya. Jangan Khalid. Tapi Khalid bin Walid tidak mempedulikannya dan terus memakan makanan tersebut. Dan apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini akhir dari sang panglima perang Khalid bin Walid karena dia telah memakan makanan yang beracun? Insya Allah akan kita ceritakan setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali di Kisah Teladan dan kita masih tadi menceritakan tentang Khalid bin Walid sebelum berangkat menuju daerah yang terbaru Kali ini dia masih di Hira dan akan menuju ke kota Anbar nih pemirsa untuk menaklukkan Anbar. Namun ketika itu Khalid disuguhi oleh makanan yang beracun. Namun Khalid dengan doa dengan ketawakalan yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak akan mati sebelum Allah telah menetapkan ajalnya. Maka dia pun makan yang makanan beracun tadi. Namun luar biasa ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid ternyata tidak mempan dengan racun tersebut. Masya Allah. Maka ketika itu pemirsa Ibnu Bukailah pun berkata, demi Tuhan, wahai kalian masyarakat Arab, sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan sepanjang ada di antara kalian seorang pengawal generasi seperti dia ini, seperti Khalid ini. Luar biasa. Maka ketika itu Ibnu Bukailah pun kemudian menemui penduduk Hira dan berkata, aku belum pernah melihat hari seperti sekarang ini. Ia lebih terang sambutannya. Kemudian dia mengundang kaumnya dan mereka meminta berdamai kepada Khalid bin Walid. Nah, sanad dari kisah ini pemirsa Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya ini bukanlah sanadnya doif, enggak doif katanya. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Taimiyah juga menyebutkan sanad tentang kisah keramatnya dari seorang Khalid bin Walid ini. Masya Allah, tidak doif. Dan hal ini adalah lumrah nih pemirsa. Sebagaimana Allah menolong orang-orang sebelum cerita Khalid ini. Seperti kisah Nabi Ibrahim yang api yang seharusnya panas dihilangkan fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dingin apinya. Nah, begitu juga dengan ada seorang sahabat Nabi yaitu Abu Muslim yang ketika itu melawan Al-Aswad Al-Ansi yang ketika itu mengaku sebagai nabi dan kemudian dibakar juga nggak mempan gitu. Maka cerita ini Khalid bin Walid mungkin adalah hal yang lumrah. Khalid tidak mempan diracun bukan karena racunnya nggak mempan, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong Khalid bin Walid. Allah Subhanahu wa taala menawarkan racun zat-zat yang ada di racun tersebut sehingga tidak membahayakan Khalid bin Walid. Kalau antum jangan coba-coba. Begitu makan udah tahu ada racun nih, oh enggak, bismillah. Keluar umpruk dari mulut sampean itu. Nah, kayak apa? Keluar umpruk tapi enggak gosok gigi. Langsung lewat. Beda. Dan ini hanya orang-orang tertentu, bukan orang sembarangan. Jangan coba-coba. Nah,
Begitulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun Khalid bin Walid beranjak ya dari Hira menuju ke kota Anbar untuk menaklukkan kota berikutnya, yaitu kota Anbar. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anbar ini sebuah kota besar ya, dan memiliki sebuah benteng, dan bentengnya ini nggak tanggung-tanggung pemirsa. Setelah benteng kemudian ada paretnya. Jadi ketika pasukan kaum muslimin sampai, wah ini kerja keras ini nampaknya ini ya. Ya, ini kerja keras. Nah, karena memang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid ini berangkat meninggalkan Hira demi untuk menaklukkan kota berikutnya. Dan tentunya ya untuk daerah Hira tadi ya diserahkan oleh Al-Qada bin Amr At-Tamimi ya. Kemudian juga pasukannya melanjutkan perjalanan untuk mendukung misi pasukannya Iyad bin Ghanam ya, yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar untuk membuka Irak dari sebelah utara gitu. Jadi pasukannya sudah terpecah-pecah nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Iyad bin Ghanam bertemu dengan Khalid ya, akhirnya bertemu, ini kan ada dua pasukan yang terpecah nih ya. Pasukannya Khalid ada dan pasukannya Iyad bin Ghanam juga datang gitu. Nah, ini kan Iyad bin Ghanam ini penaklukannya beda dia, yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, pasukan tambahan gitu. Bertemulah dia di daerah Anbar untuk menemukan musuh yang berlindung dari balik benteng, untuk menaklukkan benteng yang dikelilingi oleh paret galian. Nah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya supaya mengarahkan anak panah ya dari prajurit-prajurit Anbar yang ngintai dari balik tembok. Itu kan tembok tinggi nih. Jadi kan diantaranya kan untuk bagaimana lihat pasukan kaum muslimin, mereka ngintip nih. Tembok. Mana ya? Ini. Sap. Oh. Khalid lagi ini. Nah, kan gitu. Tapi Khalid bin Walid langsung memerintahkan para snipernya. Kalau ada orang-orang pasukan Anbar yang lagi ngintip pergerakan kita, gak usah segan-segan, panahkan aja matanya. Maka pasukan sniper itu sudah siap-siap mengeluarkan mata panah. Sap. Reker. Ada yang ngintip bisa? Ngintip dia. Cit. Oh, pasukannya langsung nampak. Yang ngintip itu bisa langsung tuh. Begitu ngintip kan, cit. Oh, ikut crok, langsung di matanya kena panah. Waduh, motoku, waduh meripatku. Waduh, jatuh geblak. Buak. Kenapa? Matanya kena panah. Ada lagi yang ngintip. Waduh, mataku kena juga. Oh, kayak gitulah pemirsa. Snipernya Khalid bin Walid luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa peperangan di Anbar ini disebutkan dengan Zatul Uyun. Uyun itu artinya moto, meripat nih pemirsa. Mata gitu. Jadi ketika nongol matanya langsung kena panah. Itulah kenapa peperangan di Anbar ini disebut dengan peperangan Zatul Uyun. Nah, kira-kira pemirsa bagaimana kelanjutannya ya penaklukan yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid? Apakah Khalid bin Walid dapat menaklukkannya atau cuma sekedar mana-manain mata tok, atau bagaimana ceritanya? Insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Oke pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan ya kisah tentang penaklukan kota Anbar dalam peperangan Zatul Uyun yang sudah kita ketahui tadi latar belakangnya. Kenapa disebut dengan Zatul Uyun? Karena tadi pasukan-pasukan Anbar itu yang mengintai kaum muslimin dari balik tembok ya, yang tembok tersebut dikelilingi paret yang tentunya kaum muslimin belum bisa masuk ketika itu karena nggak ada jembatan, nggak ada titinya. Nah akhirnya kalau yang ngintip, setiap yang ngintip langsung dipanah oleh pasukan Khalid bin Walid, kena matanya, keculek matanya pakai anak panah ya. Dan tentunya inilah bukan 1-2 orang yang kena ya, banyak ya orang-orang prajurit yang matanya kena anak panah. Makanya itu disebut dengan perang ini Zatul Uyun. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apakah hanya sekedar culek-culekan aja yang strategi dari Khalid bin Walid? Enggak nih pemirsa yang dirahmati Allah, enggak.
Khalid berpikir keras lagi bagaimana caranya menciptakan sebuah jembatan yang kala itu ya kalau untuk motong kayu ya ribet gitu loh, lama gitu. Jadi gimana akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya. Kita kesini naik apa? Naik onta nih. Ya. Kalau kamu naik onta, kumpulkan semua onta yang kalian bawa di sini. Apa nih mau pesta macam mana ini kan? Udah dikumpulin atau ontanya suruh terbang apa piye ini gitu. Terus apa? Udah, langsung sembelih ontanya. Oke, siap Panglima. Nyembelih onta itu nggak dikorok kayak gitu, nggak dicucuk aja dia. Cucuk, mati ontanya, sudah disembelih. Nah, campakkan onta-onta yang sudah disembelih ini ya di dalam paret tersebut dan bentuk jembatan ya melalui daging-daging atau onta-onta yang sudah disembelih ini. Jadi onta itu dilemparkan. Onta gede pemirsa, nggak kayak ayam 1000 ekor ya paling numpuk gitu aja gitu, dipijak ambles. Ini onta pemirsa, dilempar, campakkan sampai membentuk sebuah jembatan. Maka ketika sudah nampak jembatan tersebut bisa dilalui manusia, maka ketika itulah pasukan kaum muslimin diperintahkan untuk langsung menyerang Anbar. Udah, jenderal, ini udah siap, ini udah bisa dilalui manusia. Oke, kalau gitu gak usah banyak basa-basi. Ayo serang. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pun menyerang dengan menjembatani melewati parit tersebut dengan memijak onta-onta yang sudah disembelih tadi ya, dan masuk menerobos benteng orang-orang Anbar. Orang-orang Anbar kebingungan, ketakutan. Wong Islam udah masuk, siap untuk menaklukkan kita. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika jebol itu temboknya, buang. Orang-orang situ udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah kebingungan. Akhirnya ditawarilah oleh Khalid bin Walid untuk berdiskusi. Gimana nih kalian? Kami udah siap masuk nih. Kalau kalian nggak siap dengan konsekuensinya, ya kalau tidak siap untuk mematuhi kami, maka nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak cincong, kami ratakan kalian. Wah, maka pemirsa udah diskusi dulu kita. Maka ketika itu akhirnya ya setelah mendapat kesempatan untuk berdiskusi ya, maka di situ ada bernama yang namanya Syairos, yaitu panglima perang prajurit Persia ya, terpaksa akhirnya menerima sebuah perjanjian damai dengan beberapa syarat. Nah, syaratnya itu diantaranya ini pemirsa yang dirahmati Allah ya, Khalid itu harus keluar dari Anbar bersama beberapa pasukan berkuda yang mengawalnya. Oke, dan Khalid menerima persyaratan dari Syairos juga. Nah, ini dengan syarat dia tidak boleh membawa barang dagangan atau harta benda sedikit pun. Gitu. Oke. Jadi kan Khalid ini jadi kami minta pasukan berkuda untuk bantu kami. Oke, siap, tapi syaratnya juga ada. Ya, kamu tidak boleh mengambil barang-barang dagangan kami di sini. Harta benda kami jangan dibawain. Oke, siap. Akhirnya kesepakatan terjadi. Nah, di situ. Makanya tidak terlalu banyak korban yang jatuh kalau bisa ada kesepakatan gitu. Nah, makanya ini pemirsa, di antara mereka juga, di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di sana belajar nulis dan membaca dari orang-orang Anbar yang tentunya mereka ini kebanyakan ya adalah orang-orang Arab, karena hanya mereka yang bisa ya dulu membaca dan menulis gitu. Nah, karena mereka dulu silsilahnya dari Arab sana gitu. Dan pindah ke sana, jadi enak hidup di sana, jadi orang sana. Dan mereka memang orang-orang pintar, bisa nulis, bisa baca. Nah, sementara orang Arab ini kan jarang itu ada yang bisa nulis, bisa baca tuh pemirsa. Enggak kayak zaman sekarang ada wajib sekolah 12 tahun, enggak. Dulu ya kalau pengen belajar ya cari orang yang pintar gitu. Makanya pas sampai di sana pas kali juga banyak orang pintar. Nah, tentara-tentara itu tahunya tuh bacok, nombak mana gitu kan. Dapat kesempatan untuk belajar, ya seneng banget gitu. Akhirnya mereka pun banyak ya belajar di sana. Nah, karena mereka sebelumnya itu adalah Bani Iyad, nih pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, dahulu memang mereka tinggal di Anbar pada zaman dahulu itu, dan
akhirnya membolehkan Irak bagi orang Arab tadi. Akhirnya memang mereka menyanyikan nasyid ya untuk Khalid dan mengutip perkataan-perkataan sebagian dari warga Iyad yang menyanjung kaumnya. Jadi mereka tuh jumpa sama kaum muslimin itu ya senang juga gitu ya, karena memang mereka dulu dari Arab. Nah, jadi begitulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penaklukan Anbar yang ekspektasi kita kayaknya sulit nih karena memang bentengnya tinggi dan ada paretnya gitu. Tapi Khalid bin Walid banyak pengalaman dan luar biasa kecerdasan, dan pasukan Khalid ini ya nggak usah kita tanya lagi, nggak usah kita ragukan lagi kehebatannya. Akhirnya Anbar pun bisa ditaklukkan dan Khalid bin Walid siap menuju ke kota berikutnya untuk ditaklukkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.